Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzati Alifia Yusifa dengan NIM 242410103085. Saya di sini akan menjelaskan kode pemrograman berikut. Program yang pertama yaitu Fisbus bertujuan mencetak deretan angka dari 1 hingga N dengan aturan tertentu yang mengkombinasikan logika pengkondisian. Pada setiap angka ada pemeriksaan apakah angka tersebut habis dibagi 3 atau 5. Jika angka dapat dibagi 3, maka akan dicetak Fis untuk mewakili angka tersebut. Jika dapat dibagi 5, program akan mencetak bus. Kemudian untuk angka yang bisa dibagi 3 sekaligus 5, hasilnya yang dicetak yaitu Fis bus karena memenuhi kedua kondisi tersebut. Jika sebuah angka tidak memenuhi salah satu dari kondisi tersebut, program akan mencetak angka itu sendiri tanpa perubahan. Program ini adalah contoh klasik yang mengajarkan dasar dari penggunaan logika pengkondisian dalam pemrograman. Selanjutnya, yang kedua, menghitung bilangan prima dalam rentang. Kode dalam soal kedua memiliki fungsi untuk menghitung jumlah bilangan prima dalam suatu rentang angka tertentu, yakni antara angka A dan B. Langkah pertama yaitu kita menentukan batas bawah yang disebut start dan batas atas yang disebut end. Setelah menentukan batas-batas tersebut, program ini akan memeriksa satu persatu angka dalam rentang tersebut untuk mengetahui apakah angka tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Jika ditemukan angka yang memenuhi sifat bilangan prima, program akan menambahkannya ke dalam hitungan total bilangan prima. Pada akhirnya, jumlah total bilangan prima dalam rentang tersebut akan ditampilkan. Jika batas bawah dan batas atas sama, program akan memberikan pesan khusus untuk menandai kondisi tersebut. Kode ini memberikan pemahaman tentang cara melakukan pemeriksaan logika terhadap bilangan dalam rentang tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menghitung kemunculan huruf dalam kata. Dalam soal yang ketiga ini, kode bertugas menghitung seberapa sering masing-masing huruf muncul dalam kata kapal laut. Untuk melakukannya, program menggunakan loop dan perulangan yang secara sistematis memeriksa setiap huruf dalam kata tersebut. Jika sebuah huruf belum ada di dalam daftar jumlah karakter, maka huruf tersebut akan ditambahkan ke daftar beserta nilai awal 1 yang menandakan kemunculan pertama. Jika huruf itu sudah ada dalam daftar, maka pemrograman akan menambahkan 1 ke nilai jumlah kemunculannya. Dengan cara ini, setiap huruf akan memiliki jumlah kemunculannya masing-masing yang dihitung dalam daftar ini.
Kemudian soal yang nomor 4, yaitu menghitung kata dengan huruf tertentu. Program ini memiliki fungsi untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah kalimat yang mengandung huruf tertentu. Dalam hal ini, E atau D. Jadi hurufnya itu E atau D. Program ini memulai prosesnya dengan memisahkan kalimat menjadi beberapa individual, sehingga setiap kata dalam kalimat dapat diperiksa secara terpisah. Selanjutnya, setiap kata akan dicek apakah mengandung salah satu dari huruf yang disebut tadi, yaitu E atau D. Jika sebuah kata mengandung salah satu dari huruf tersebut, maka jumlahnya akan bertambah dalam hitungan total. Di akhir proses, program akan menampilkan jumlah kata yang mengandung huruf yang dicari, sehingga kita bisa tahu seberapa sering kata-kata dengan huruf tertentu muncul dalam kalimat. Selanjutnya, yang nomor 5 ini mencari pasangan angka dengan jumlah tertentu. Kode ini membantu kita untuk mencari pasangan angka dalam sebuah kumpulan angka yang jika dijumlahkan hasilnya sesuai dengan target tertentu yang telah ditentukan. Program pertama-tama mengubah kumpulan angka yang diberikan menjadi sebuah daftar atau angka list yang memungkinkan kita untuk memeriksa setiap angkanya secara terpisah. Kemudian kode akan memeriksa setiap kombinasi angka untuk menemukan pasangan angka yang jumlahnya sama dengan target yang diinginkan. Ketika pasangan angka tersebut ditemukan, pasangan ini akan disimpan dalam daftar hasil. Sebagai contoh, jika target yang dicari adalah 5 dan daftar angkanya memiliki elemen 1, 2, 3, 4, maka pasangannya itu 1, 4, dan 2, 3 akan memenuhi syarat dan ditampilkan sebagai hasil. Berikutnya, yang nomor 6 ini kata dengan tangan kiri atau tangan kanan pada keyboard. Soal ke-6 ini memberikan tugas pada program untuk memeriksa apakah suatu kata hanya dapat diketik dengan menggunakan satu tangan, baik dengan tangan kiri atau tangan kanan. Pada keyboard Q, W, E, R, T, dan Y. Dalam kode kita memiliki 2 set huruf. Satu set berisi huruf-huruf yang dapat dijangkau dengan tangan kiri dan satu set lagi berisi huruf-huruf untuk tangan kanan. Program ini akan memeriksa apakah kata yang dimasukkan oleh pengguna hanya menggunakan huruf-huruf dari satu kelompok set tersebut. Jika kata hanya terdiri dari huruf yang berada di set tangan kiri atau hanya di set tangan kanan, maka hasil yang diberikan adalah true, yang menunjukkan bahwa kata tersebut dapat diketik hanya dengan satu tangan. Sebaliknya, jika kata tersebut menggunakan huruf dari kedua kelompok, maka hasilnya adalah false. Selanjutnya, yang nomor 7 atau yang terakhir, yaitu deskripsi pesan rusak dengan geser karakter. Kode dalam soal terakhir ini dirancang untuk mendekripsi sebuah pesan yang rusak dengan cara menggeser setiap huruf dalam pesan tersebut sebanyak -5 pada urutan SJ. Langkah pertama adalah mengubah pesan yang rusak.
menjadi pesan asli dengan cara menggeser setiap huruf mundur 5 langkah pada urutan ASCII. Setelah itu, hasil dekripsi dari pesan tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Pesan 1 berisi karakter yang berada pada indeks genap, sementara pesan 2 berisi karakter pada indeks ganjil. Misalnya, jika pesan rusak berisi teks terenkripsi MJQQT, maka program akan mendekripsinya menjadi pesan asli yang dapat dibaca sesuai dengan pergeseran yang diterapkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.